Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran terakhir. Baik, pada laporan pembelajaran terakhir kali ini ditutup dengan pembahasan mengenai penelitian komunikasi politik. Pertemuan terakhir sebelum UAS telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, yang mana presentasi terakhir di mata kuliah MPK kualitatif yang dibawakan oleh kelompok 5 yang membahas mengenai penelitian komunikasi politik. Nah, yang pertama mengenai dengan penelitian komunikasi politik adalah kajian ilmiah yang memfokuskan diri pada proses penyampaian pesan politik antara aktor politik seperti politisi, partai politik, atau pemerintah, dan juga publik, serta dampaknya terhadap opini publik, yaitu perilaku politik dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Linda Lee Kate, dalam buku Handbook Penelitian Komunikasi Politik, komunikasi politik didefinisikan sebagai bidang studi interdisipliner yang mengkaji peran komunikasi dalam proses politik. Bidang ini menggabungkan konsep-konsep dari komunikasi, yaitu konsep-konsep dari komunikasi, ilmu politik, jurnalisme, sosiologi, psikologi, sejarah, dan retorika untuk memahami bagaimana informasi politik disampaikan, diterima, dan mempengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah. Kemudian ada sejarah penelitian komunikasi politik. 5 era, yaitu ada era klasik yaitu Yunani dan Romawi kuno, era Perang Dunia pada tahun 1920 sampai 1940-an, era pasca Perang Dunia yaitu pada tahun 1950 dan 1970-an. Kemudian ada era media massa dan televisi yaitu pada tahun 1900 hingga 1980-an. Dan yang terakhir ada era digital dan globalisasi yaitu pada tahun 1990-an hingga sekarang. Kemudian masuk kepada teori wacana krisis. Analisis wacana krisis yaitu kemudian masuk kepada teori wacana kritis. Analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan salah satu jenis analisis wacana yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah ujaran atau teks, baik dalam lingkup kecil ataupun luas. Fairclough berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah mengacu kepada penggunaan bahasa yang menyebabkan kelompok sosial bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing. Konsep ini berasumsi bahwa wacana dapat saja memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang. Model dari teori wacana krisis yaitu menurut model Norman Fairclough, yaitu membagi analisis wacana kritis ke dalam 3 dimensi, yakni dimensi tekstual atau mikrostruktural, kedua ada dimensi kewacanan atau mesostruktural, dan juga dimensi praktis sosial ataupun makrostruktural. Kemudian ada teori agenda setting. Agenda setting ini berawal dari pemikiran 2 orang yaitu Walter Lippmann dan Bernard Cohen. Lalu teori agenda setting ini diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Maxwell McCombs dan Donald Shaw mereka menemukan dalam survei pemilih Carolina Utara selama pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1968 bahwa apa yang dianggap orang sebagai masalah terpenting adalah apa yang dilaporkan media massa sebagai yang paling penting. Teori agenda setting menyebutkan bahwa media memberi pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam isu tertentu. Jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa atau salah satu angle peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Teori ini mengacu pada bagaimana liputan berita media menentukan isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Dengan demikian, teori agenda setting lahir dibangun di atas gagasan bahwa media massa menetapkan agenda setting tentang apa yang harus diperhatikan. Fungsi agenda setting media massa adalah kemampuan media massa untuk menseleksi dan menekankan beberapa topik, menyebabkan publik menerima topik tersebut sebagai topik yang penting. Kemudian ada
model teori agenda setting. Yang pertama adalah agenda media terbentuk saat media memilih isu-isu tertentu untuk diberitakan. Pilihan ini ditentukan oleh orang-orang seperti redaktur ataupun gatekeeper, media besar, atau karena ada kejadian penting seperti bencana atau skandal besar. Kedua, agenda publik muncul karena sering melihat atau mendengar isu-isu yang dipilih media. Karena sering disorot, masyarakat jadi menganggap isu itu penting dan mulai membicarakannya. Yang ketiga ada agenda kebijakan. Terbentuk saat isu yang dibahas masyarakat mulai diperhatikan oleh para pembuat kebijakan seperti pemerintah, yang akhirnya isu-isu itu bisa masuk ke dalam keputusan atau aturan baru. Yang keempat, selain media, ada juga hal-hal lain yang mempengaruhi ketiga agenda tadi, seperti pengalaman pribadi, obrolan antar tokoh masyarakat, dan kenyataan di lapangan. Misalnya, data kemiskinan atau bencana yang benar-benar terjadi. Semua ini saling mempengaruhi dan membentuk apa yang dianggap penting oleh media, masyarakat, dan pemerintah. Jadi, secara sederhana, media memilih isu, masyarakat ikut peduli, pemerintah bisa mengambil tindakan, tapi semua itu dipengaruhi oleh kenyataan dan komunikasi antar individu. Kemudian, yang teori terakhir yaitu teori framing. Analisis framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas dibingkai dan dipublikasikan oleh media. Bagaimana media mengembangkan kasus tertentu atas realitas. Artinya, peristiwa yang sama dapat dikonstruksikan secara berbeda dengan menggunakan frame atau bingkai yang berbeda oleh media. Ada dua aspek dalam framing. Yang pertama, memilih fakta. Yang kedua, menuliskan fakta. Dalam memilih fakta, terkandung dua kemungkinan. Apa yang dipilih pada bagian berita dan apa yang dibuang pada bagian mana yang tidak diberitakan. Ini sangat tergantung media bagaimana melihat sisi menarik fakta berita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.